Baik, mari kita mulai. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Lenyapnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Muliakan hidupku, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, bahwa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku Kau yang terindah, terindah, darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku darah-Mu. Engkau ku sembah, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur
kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuat. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memulai hari yang baru minggu ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau bersekutu lagi dengan firman-Mu Tuhan. Silakan Tuhan, Engkau berkata-kata, Engkau menampakkan diri-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami tundukkan hati dan pikiran kami kepada kehendak-Mu. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Halo, Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Udah semua? Melek kayaknya. Ya. Melek kan? Shalom bangsa. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Kasih kesempatan. Ada yang mau sharing? Kak Kesia mau sharing? Matian mau sharing? Baik. Baik.
Dia hanya datang untuk melakukan pelayanannya, untuk mendatangkan pekerjaan baru bagi mereka yang merindukan dan mencari Dia. Dia bukan datang untuk menjelaskan perjanjian lama atau menegakkan pekerjaan dari masa perjanjian lama. Pekerjaannya bukanlah dimaksudkan untuk melanjutkan perkembangan zaman hukum Taurat, karena pekerjaannya tidak mempertimbangkan apakah Alkitab digunakan sebagai landasan pekerjaan itu. Yesus hanya datang untuk melakukan pekerjaan yang harus Dia lakukan. Saudara, apa yang dikatakan ini persis seperti yang selalu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku datang dari atas, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Jadi Dia tidak, karena Dia melakukan pekerjaan baru, Dia tidak berpatokan kepada Taurat. Makanya Dia seperti cenderung kita katakan kayak melanggar hukum Sabat gitu ya, dan sebagainya. Mati. Hah? Selesai lah. Anginnya kencang, tumben. Oke, baik. Sudah hilang anginnya? Sudah ya? Baik. Dia hanya terus melakukan pekerjaan yang harus Dia lakukan. Walaupun banyak orang menggunakan nubuatan para nabi, perjanjian lama, untuk mengutukinya, untuk mengutuknya. Selalu pakai itu semua. Ya. Bagi orang-orang, pekerjaannya sepertinya tidak punya dasar. Dan banyak dari pekerjaannya yang tidak selaras dengan catatan dari perjanjian lama. Bukankah ini kekeliruan manusia? Apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Sementara doktrin itu kan adalah satu keputusan-keputusan. Jadi doktrin itu kan kayak satu kalimat-kalimat yang dibuat, pengajaran yang dibuat, yang ditetapkan sesuai dengan tafsiran manusia. Kan itu kan makanya ada doktrin. Jadi seperti ini, tertulis begini, jadi harus begini. Namun apakah demikian yang dimaksudkan oleh Allah kan belum tentu kan. Makanya ketika Musa itu memberikan surat cerai gitu kan, seolah-olah kan melegalkan, seolah-olah perintah Tuhan awalnya itu mengizinkan perceraian kan gitu kan. Makanya Tuhan luruskan kan, tidak seperti itu, Allah membenci perceraian. Lalu kenapa Dia memberikan surat cerai? Itu karena ketegaran tentu daripada nenek moyangku. Gitu ya. Nah, jadi dikaitkan, apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Lagi pula, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Tentu Tuhan kan. Alkitab itu kan sebagian daripada yang diucapkan. Lagian kalau kita perhatikan kan, kalau kita terus mengacu kepada nubuatan, kan misalnya yang dinubuatkan di Alkitab itu pada waktu itu adalah kereta misalnya, gitu kan. Di zaman sekarang mana kita bisa temukan lagi kereta kuda gitu kan. Sudah beda kan. Jadi apakah terus harus
berpatokan kepada itu. Jadi ini kayak kita dikasih kasih satu pandangan gitu. Ya, kita kayak disuruh berpikir ulang. Gitu. Apakah demikian? Dia memberikan kesempatan kepada manusia untuk berpikir ulang gitu. Tidak berpatokan pada huruf-huruf yang mati. Karena itu kan bertentangan dengan kalau firman itu hidup. Kalau doktrin kan sudah mati, pokoknya harus begini. Alkitab mengatakan begini kan. Jadi seolah-olah Tuhan itu kan jadi mati jadinya. Dia sudah mengucapkan ini dulu gitu. Sementara perkataan itu nggak up to date lagi kan. Ya. Nah, mengapa pekerjaan Tuhan harus selaras dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harusnya menggugah setiap kita gitu. Apakah Alkitab lebih besar, lebih tinggi daripada Tuhan katanya tadi? Apakah Tuhan tidak bisa melampaui Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus selaras dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Bisa dong, gitu kan? Tapi, gitu. Tapi, masa dia ulangkan perkataannya? Nah, itu yang selalu saudara. Kaku sekali manusia itu, saudara. Padahal, saudara, jadi manusia itu tidak mengetahui, tidak mencoba belajar kenapa satu perkataan diucapkan pada waktu itu. Jadi itu yang coba Tuhan tampilkan gitu. Sehingga makin nyata orang akan berusaha memikirkan tentang Tuhan, tentang siapa dia, tentang wataknya gitu. Apakah begitu? Kenapa dia begitu? Nah, gitu. Oke. Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika dia harus bertindak dengan mempertimbangkan hari Sabat dan sesuai dengan perintah-perintah perjanjian lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah dia datang, tetapi malah membasuh kaki? Jadi saudara, itu kan tidak ada. Menutup kepala, memecah roti, dan meminum anggur. Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah perjanjian lama? Jika Yesus menghormati perjanjian lama, mengapa dia meninggalkan doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Harus bisa dong. Ya Tuhan, harus bisa melampaui. Oke? Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus selama zaman perjanjian baru telah membuka pekerjaan yang baru. Dia tidak bekerja sesuai dengan pekerjaan di perjanjian lama. Dia juga tidak menerapkan firman yang diucapkan oleh Yahweh dari masa perjanjian lama. Apalagi saudara kalau tertinggal di masalah penggunaan nama. Gitu. Apalagi misalnya masih memanggil nama Tuhan dari perjanjian lama. Gitu. Sedangkan Tuhan
dari masa perjanjian baru juga namanya itu pun harus mulai ditinggalkan. Tapi orang sibuk mengatakan, oh orang siapa tidak berani mengakui namaku. Orang siapa malu mengakui namaku di depan umum, maka aku pun tidak akan mengakui dia di hadapan Bapakku. Itu untuk satu masa kan. Makanya kalau orang tidak fleksibel gitu, ketika saya katakan misalnya ketika menginjili orang yang sulit untuk menerima nama itu, apakah kita harus paksakan nama itu? Gitu. Bukankah nama itu tinggal di dalam kita? Sementara ada firman Tuhan yang bilang, barang siapa menerima kamu, dia sudah menerima aku, kan gitu kan. Lihat betapa fleksibelnya kan. Makanya ketika kita katakan, oke, kamu panggil Tuhan itu siapa? Kamu yakin kan? Tuhan yang kamu sebut itu Tuhan pencipta. Oke, berarti sama gitu. Tapi orang sibuk meneliti semua, oh Allah mereka itu nggak sama gitu, Bang. Orang dia sudah ngaku. Allah yang dia sembah dalam hatinya itu yang dia bilang itu adalah pencipta, Tuhan yang maha besar misalnya. Allahu Akbar. Kan mau diteliti kayak asal mulanya Allah itu adalah sesembahannya orang Arab kayak atau orang apa gitu. Jadi itu bukan Allah pencipta. Tapi kan dia mengakui pencipta kan yang kamu pikir itu kan yang kamu sembah itu kan Allah pencipta kan betul kan? Iya. Ya sudah. Ini coba ikuti doa saya. Kan gitu kan? Lalu ketika dia mulai merasakan kasih Tuhan di dalam hatinya. Lalu orang bingung gitu. Benarkah saya ini? Benarkah saya sedang malu mengakui nama Tuhan Yesus? Saya tidak berani mengucapkan nama Yesus kepada orang itu. Apakah demikian? Tentu tidak kan? Kan orang itu merasakan kasih Allah. Bisakah kita jadi membatasi Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada orang itu? Karena dia tidak mengucapkan nama Yesus? Bisakah? Apakah jadinya saya, oh berarti kamu sedang menyamakan semua agama, semua Tuhan di agama. Kamu hati-hati loh nanti itu sedang namanya gerakan satu agama. Apakah begitu? Apa yang sedang terjadi? Ya, memang orang akan mencoba mengambil keuntungan, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Semua. Makanya kan orang selalu bertengkar ketika pemilu kayak gitu. Kita harus pilih yang ini karena ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya gitu. Wah, ini yang cocok nih sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebetulnya bukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan keinginan mereka. Makanya mereka akan dipermainkan. Tiba-tiba ketika mulai tidak sesuai dengan keinginan mereka, semuanya menghujat jadinya. Gitu kan. Ketika Ayub menerima sesuatu yang tidak baik, apakah dia berperang melawan iblis? Apakah berperang? Apakah ketika tidak sesuai dengan yang sekarang? Apakah kita mencari jalan yang lain? Gitu. Oh, salah, salah. Gitu.
Kenapa tidak duduk di kaki Tuhan? Apakah dalam keadaan itu, dalam keadaan kita kacau, apakah Tuhan tidak ada di sana? Apa yang diinginkan Tuhan? Sering sekali, saudara, manusia itu selalu berusaha melakukan segala sesuatu tanpa seizin Tuhan. Pokoknya harus begitu. Padahal, saudara, hidup itu berubah terus. Gitu. Iya. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus selama zaman perjanjian baru telah membuka pekerjaan yang baru. Dia tidak bekerja sesuai dengan pekerjaan di perjanjian lama. Dia juga tidak menerapkan firman yang diucapkan oleh Yahweh dari masa perjanjian lama. Dia melakukan pekerjaannya sendiri dan dia melakukan pekerjaan yang lebih baru dan pekerjaan yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ya. Karena lebih baru. Bukan berarti lebih benar ini gitu loh maksudnya. Tapi lebih tinggi. Maksudnya lebih tinggi itu tingkat dampaknya. Sama seperti misalnya kalau sudah sampai di finishing kan. Pekerjaan satu bangunan, satu rumah atau apa gitu kan. Kan di bagian finishing itu kan tidak sama seperti di bagian awal pembuatan fondasi. Gitu. Kalau di bagian fondasi kan masih bisa misalnya semennya lumer kemana-mana gitu, nggak terlalu masalah kan gitu. Misalnya mau fondasi kan nanti yang ditutup juga. Misalnya ada di mana ada tercampur apa di dalamnya gitu kan. Apakah dia harus dibuang? Oh di bawah kok. Ada yang nongol. Waktu itu ada lumer gitu kan. Apakah harus dibersihkan semua serapi mungkin? Tidak kan. Toh nanti juga ditimpa, ditutup. Nah, tetapi waktu di bagian finishing, hal-hal yang kecil kan akan kelihatan karena itu tampilan terakhir. Gitu. Jadi benar-benar saudara di pekerjaan tahap terakhir itu menjadi lebih teliti. Makanya kan banyak orang percaya itu, dulu kayaknya nggak kayak gini. Banyak orang merindukan hal yang lama. Tetap berpatokan kepada berkat. Berpatokan kepada merasakan hadirat Tuhan. Wah dulu kalau namanya hadirat Tuhan itu harus berbahasa roh gitu. Kalau nggak berbahasa roh, rasanya nggak mantap, nggak pas. Ada yang kurang gitu. Oh, harus mengalami mujizat. Kalau tidak ada lagi mujizat berarti Tuhan sudah tidak ada di situ gitu. Ya kan? Makanya orang rindu ada perbuatan-perbuatan ajaib gitu. Di masa sekarang rasanya dia sedang mengajar kita itu sudah ikuti. Apakah dengan itu jadi Tuhan tidak bisa buat mujizat? Bisa dong. Bahkan mujizat yang kita alami itu jadi natural. Iya. Jadi biasa saja. Tak perlu kita pompa-pompa. Dan ketika terjadi pun ya itu wajar gitu. Ketika kita hidup benar, maka kita dipelihara Tuhan gitu. Itu wajar gitu. Gak usah terlalu dibanggakan. Tetapi ketika tidak terjadi pun biasa saja gitu. Normal saja terjadi. Oke. Makanya ketika Tuhan Tuhan yang Maha Kuasa itu mengalami dia sakit gitu. Sakit yang panjang gitu. Kayak berkelanjutan. Maka orang-orang itu melihat, kok Tuhan sakit kan? Kayak gitu. Kan ada pasti kan didengarkan gitu kan.
Ketika dalam keadaan lemah kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Katanya Tuhan. Jadi bayangan orang saudara Yesus itu, wah, dia nggak bisa ngantuk gitu kan. Bayangan orang Tuhan itu nggak bisa marah, gitu Tuhan Yesus itu. Bayangan orang itu Tuhan Yesus lembut sekali gitu. Makanya saudara mereka itu mengubah nada suara mereka. Firman Tuhan berkata, gitu. Mereka mengubah nada suara. Jadi eh, semua itu kan interpretasi. Tuhan Yesus dulu dia nggak pakai jubah yang gimana-gimana gitu. Tuhan Yesus dulu nggak berkhotbah tentang misalnya eh, menerangkan tentang hukum Taurat. Kenapa pendeta sekarang menerangkan semua dengan detail? Apalagi pakai PowerPoint lagi, dan segala macam. Apalagi ketika mungkin mereka menemukan pewahyuan. Wah, itu sudah kalau sudah dihubung-hubungkan semua itu. Nampaknya seru, saudara. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Disinilah sebetulnya penyesalan itu terjadi, saudara. Dengan semua pengajaran mereka membuat mereka itu tidak lagi kembali kepada Tuhan. Ya. Mereka jadi mengutamakan hal-hal agamawi. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Ya kan? Tentu tidak, saudara. Oleh karena itu dia berkata, janganlah mengira bahwa aku datang untuk melenyapkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk melenyapkannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, selaras dengan apa yang telah dicapainya, banyak doktrin yang terpatahkan. Pada hari Sabat ketika dia membawa murid-murid melewati ladang gandum, mereka memetik dan memakan bulir-bulir gandum. Dia tidak memelihara hari Sabat dan berkata, Anak manusia adalah Tuhan bahkan atas hari Sabat. Manusia gelar atas dia. Justru hari Sabat itu ya batasan awal saja gitu loh. Bukan hukum mati gitu loh. Bukan hukuman yang mati, bukan hukum yang mati. Ketika dia mengucapkan itu, oke. Jadi kira-kira Tuhan bilang, oke ya kamu sudah melakukannya. Sekian bilang, oke, itu kan. Kan ketika melakukan hukum Sabat itu kan akan kelihatan kebingungan mereka kan. Bagaimana kalau terpaksa? Di dalam hukum-hukum duniawi kan juga begitu kan. Makanya ada istilah di amandemen gitu. Sudah nggak cocok lagi hukum ini bagi kita. Kan ada kayak gitu kan. Jadi ketika Tuhan datang mengatakan dia menggenapinya. Oke. Dia katakan begini, coba. Ketika kamu selama ini melakukan Taurat, dikasih contoh lah kayak gitu. Pas pada waktu hari Sabat. Kan katanya kan kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Oke. Tetapi pada waktu kamu itu misalnya ada ternakmu, lembumu jatuh ke paret, lubang yang dalam. Pas itu sudah permulaan hari Sabat. Jumat malam itu kan. Dari jam 6 sore itu kan sudah gitu. Sudah mulai start gitu. Sabat. Kira-kira pas segitu. Kamu biarkankah?
Gimana kira-kira? Kamu biarkan? Lalu mereka berpandang-pandangan. Lalu mereka ingat suatu saat ada tetangga mereka seperti itu. Maka orang-orang yang berani karena percaya mereka pada Tuhan, pasti dia kan begini. Enggak lah Tuhan itu kan. Dia melihat kayak gini. Enggak mungkin lah. Tapi orang yang kaku, saudara, wah habis-habisan. Lebih baik rugi, gitu-gitu loh. Ya, jadi lihat di situ ya. Jadi, selaras dengan apa yang telah dicapainya, banyak doktrin yang terpatahkan pada hari Sabat ketika dia membawa murid-muridnya. Tunggu lanjut ya. Menurut aturan bangsa Israel di saat itu, siapapun yang tidak memelihara hari Sabat akan dirajam sampai mati. Namun, Yesus tidak memasuki bait suci atau memelihara hari Sabat, dan pekerjaannya belum pernah dilakukan oleh Yahweh selama masa perjanjian lama. Makanya saudara, ketika apalagi ketika dia mengatakan rubuhkan bait suci ini, itu yang sudah tertinggi sudah, si bait suci ini. Dibangun 46 tahun nenek moyang mereka. Terus dipelihara, dibersihin gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, rubuhkan bait suci ini. Lihatlah, cobalah. Aku akan menggantinya dalam 3 hari. Ketika mereka membanggakan bait suci itu, tempat tinggalnya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat nanti, akan tiba saatnya, tidak akan ada satu batu pun berdiri di atas batu yang lain. Saat bait suci ini dihancurkan. Iya. Kira-kira tahun 70 itu terjadi, 40 tahun kemudian. Mungkin sesuai dengan nubuatannya Tuhan, rubuhkan. 46 tahun kami membangun. Jadi kan saudara, jadi bayangkan saudara, bagaimana anggapan mereka tentang firman Tuhan itu, tentang Taurat itu. Jadi, pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus melampaui hukum perjanjian lama. Makanya dikatakan lebih tinggi darinya dan tidak sesuai dengannya. Selama zaman kasih karunia, Yesus tidak bekerja menurut hukum perjanjian lama dan sudah memisahkan diri dari doktrin-doktrin itu. Kan selalu mereka pakai adalah orang yang kedapatan sedang melakukan zina, gitu kan, perempuan yang kedapatan berbuat zina itu kan. Gimana? Ketika ditangkap, menurut hukum Musa, dia harus dilempari sampai mati. Kan gitu cerita. Itu benar-benar satu apa ya? Di mana hukum kasih itu lebih tinggi daripada hukum Taurat.
Tapi ingat ya, ketika pertama kali hukum Taurat itu diberikan, sebelum ada perjanjian yang baru, perjanjian lama itu adalah perjanjian baru. Itu. Jadi itu sangat diperlukan pada waktu itu. Itu, saudara. Ketika dia bilang, oke sekarang, siapa di antaramu? Karena itu kan sudah, itu kan sulit untuk menjawab itu kan. Kalau dijawab dia, oke lah, lakukanlah. Nah, katanya kemarin kayak gini, gitu. Ya konsisten kan dia kan? Itu. Ketika di jawabannya itu, saudara. Siapa di antaramu yang tidak berdosa? Biarlah dia yang melempar lebih dulu, katanya. Waduh. Itu jawaban yang sangat telak sekali. Iya kan? Sehingga tidak ada yang akan menghukum perempuan itu. Disitulah benar-benar saudara si perempuan itu melihat. Hebat sekali. Memang benar-benar dia ini juru selamat. Dia menyelamatkan saya. Yang harusnya saya sudah mati hari ini. Dia sudah pasrah, saudara. Tapi apakah Yesus membenarkan perbuatan perempuan itu? Tidak. Makanya dia bilang kemudian, ulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi yang lebih parah bagimu. Wah, itu perkataan itu sudah menjadi perkataan yang hidup bagi dia. Di mana sejak saat itu, saudara, dia seperti orang yang diampuni dosanya. Di mana pada saat itu dia mati, harusnya mati. Namun diberikan pengampunan dan dia boleh hidup kembali. Jadi ketika Tuhan mengatakan pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow, perkataan itu nancep sekali, saudara. Iya. Perkataan itulah yang menghidupkan dia. Sangat terngiang-ngiang gitu, saudara. Sehingga dia itu benar-benar, saudara, merubah gaya hidup, cara hidup. Kalaupun dia harus kepepet butuh uang gitu, dia tidak menjual dirinya lagi. Ya. Dia menjadi sederhana. Dia tidak dia tidak berfoya-foya gitu. Dia tidak menjual mukanya yang cantik lagi gitu. Dia tidak menggoda orang lagi. Dia sadar. Akhirnya dia pakai kerudung gitu kan. Dia menutupi mukanya. Dia tidak lagi menarik atau menggoda pria-pria lain gitu. Oke. Selama zaman kasih karunia, Yesus tidak bekerja menurut hukum perjanjian lama dan sudah memisahkan diri dari doktrin-doktrin itu. Namun, bangsa Israel dengan keras berpegang pada Alkitab dan mengutuk Yesus. Bukankah ini berarti mengingkari pekerjaan Yesus? Sekarang, dunia keagamaan juga dengan keras berpegang pada Alkitab. Dan sebagian orang mengatakan Alkitab adalah buku suci dan harus dibaca. Harus dibaca. Kalau kamu ingin bersekutu dengan Tuhan, kamu harus baca Alkitab. Supaya kamu tidak tersesat.
sudah ada hukumnya. Jadi, saudara, ketika di zaman awal-awal kegerakan karismatik, banyak dari golongan bukan ahli-ahli kitab gitu, banyak mereka bertobat gitu, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang besar. Gitu. Sementara mereka tidak keluaran dari sekolah Alkitab. Gitu. Sementara dari keluaran sekolah Alkitab itu, wah, itu aja kerjanya berdebat. Tapi pada satu masa, saudara, orang-orang yang dipimpin oleh roh ini, mereka malu karena mereka tidak punya titel gitu. Saudara. Akhirnya apa, saudara? Mereka kehilangan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka kehilangan kefleksibelan, saudara. Akhirnya apa? Kembali ke hukum-hukum yang mati. Iya, karena apa? Apa kata orang? Sementara Tuhan dikatakan dia tidak bekerja. Bahkan dia mulai memisahkan diri dari doktrin-doktrin itu. Makanya dia katakan, bukankah dalam kitab suci-Mu berkata? Dia tidak bilang begitu, bukankah kitab suci kita berkata? Tapi kitab suci-Mu. Kan itu kan sudah di atas itu kan. Seolah-olah kan dia kan tidak ikut di dalam. Sekarang dunia keagamaan juga dengan kertas berpegang pada Alkitab. Dan sebagian orang mengatakan Alkitab adalah buku yang suci dan harus dibaca. Beberapa orang mengatakan pekerjaan Tuhan harus ditegakkan selamanya. Perjanjian lama adalah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel dan tidak bisa disingkirkan. Dan Sabat harus selalu dipelihara. Bukankah mereka bersikap konyol? Mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat? Apakah dia berbuat dosa? Siapa yang bisa memahami hal-hal seperti itu sepenuhnya? Terlepas dari bagaimana orang membaca Alkitab, akan mustahil untuk mengetahui pekerjaan Tuhan dengan menggunakan kekuatan pemahaman mereka. Makanya sering sekali saudara kalau orang lagi ini kan, mereka itu pas-paskan dengan Alkitab. Kan itu kan yang dilakukan kebanyakan orang. Ketika membaca satu bagian Alkitab, oh bukankah begini? Dia diurapi dalam pekerjaannya. Karena di situ. Maka mereka berpatokan di situ. Kan itu di masa yang lampau. Jadi ketika Tuhan datang, mengatakan gitu. Oke, aku manggil kamu sepenuh waktu. Tapi apakah ketika dia panggil saya sepenuh waktu, apakah jadinya saya, pokoknya saya tidak bekerja sama sekali. Apakah begitu? Di situ saudara, bagaimana kita melihat Tuhan itu. Oke? Nah, siapa yang bisa memahami hal-hal seperti itu sepenuhnya? Terlepas dari bagaimana orang membaca Alkitab, akan mustahil untuk mengetahui pekerjaan Tuhan dengan menggunakan kekuatan pemahaman mereka. Mereka bukan saja tidak akan mendapatkan pengetahuan yang murni tentang Tuhan, tetapi gagasan-gagasan mereka akan menjadi semakin keliru.
sedemikian rupa sehingga mereka akan mulai menentang Tuhan. Jika bukan karena inkarnasi Tuhan pada hari ini, orang akan terjerumus oleh gagasannya sendiri. Dan mereka akan mati di tengah ajaran Tuhan. Makanya ketika kita dengan dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan datang, akan menghakimi, akan menghajar. Tadinya sudah kita pikir, aduh, orang takut, saudara. Apa namanya? Orang takut mengikuti kita. Karena pikirnya, wah ini akan nanti kembali jadi menderita ini segala macam. Sementara enggak lah. Tuhan datang. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ya kan? Enggak lah. Makanya mereka terus. Makanya dengan itu mereka terus membuat gitu loh. Lihat nih, kami tetap melayani Tuhan. Sementara dulu ketika bersama-sama mungkin sudah apa namanya, nggak pernah disuruh juga pelayanan juga nggak mau, disuruh juga khotbah nggak mau, kan gitu kan. Tapi begitu keluar gitu kan, wah mereka pelayanan, mereka ini sih gitu kan. Mereka khotbah lagi, kayak gitu kan. Coba lihat, lihat nih kami di sini melayani Tuhan. Seolah-olah saudara mereka ingin menunjukkan Tuhan juga mengasihi kami. Tapi kan waktu terus berjalan. Mari kita lihat sampai kapan. Saya pikir, oh begitu kan. Dari sini dulu kita bilangin melayani, nggak mau melayani. Oh ya sudah, mungkin ya mereka akan melayani di sana. Mari kita lihat. Saya gitu aja saudara. Nggak terlalu apa ya. Sudah. Nah, kita lihat apakah benar-benar kamu itu bertobat. Gitu kan? Jadi mereka menunjukkan, oh kami sekarang sudah sangat harmonis gitu. Oke, mari kita lihat. Puji Tuhan lah. Kalian sudah lebih harmonis, lebih ini. Puji Tuhan. Kita lanjut ya. Tentang Alkitab bagian 2. Alkitab juga disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah engkau semua tahu apa yang dimaksud dengan perjanjian? Perjanjian dalam perjanjian lama berasal dari perjanjian Yahweh dengan bangsa Israel saat dia membunuh orang-orang Mesir dan menyelamatkan orang-orang Israel dari Firaun. Oke. Tentu saja bukti perjanjian ini adalah darah anak domba yang dioleskan pada ambang pintu. Yang melaluinya Tuhan menetapkan sebuah perjanjian dengan manusia. Perjanjian yang di dalamnya dikatakan bahwa semua orang yang memiliki darah anak domba di bagian atas dan samping ambang pintu adalah orang Israel. Itulah perjanjiannya. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan mereka semua akan diselamatkan oleh Yahweh. Karena Yahweh pada waktu itu akan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Serta anak-anak sulung domba dan ternak. Karena yang bekerja itu adalah para malaikat. Jadi kan para malaikat itu kan harus melihat tanda. Kan pas pada waktu di situ. Itulah perjanjian awalnya. Mereka harus mengoleskan. Ngeri ya. Buat tanda. Sama dengan perjanjian dua orang pengintai itu dengan Rahab. Perempuan sundal yang ada di mana itu? Yeriko itu kan.
ketika dia menyelamatkan dua pengintai itu kan. Oke, ikatkan nanti pita merah ini, katanya. Ikatkan. Jadi semua orang harus masuk ke rumahnya dan ikatkan ini. Jadi nanti setiap yang kami lihat nanti rumah berikatkan itu, ya, maka mereka akan selamat. Oh, cepat-cepat saudara. Dilakukan dia, dikasih tahu. Dengerin ini ya. Ini tadi. Sedang ada, kamu tahu nggak bangsa Israel itu? Mereka itulah bangsa yang keluar dari Mesir. Bayangkan bangsa Mesir. Wah, kan desas-desus itu sudah sampai, saudara, berita itu. Sekalipun bangsa kita ini kuat, tapi kan nggak ada salahnya. Mari kita lihat nanti. Oke, kemarin saya menolong mereka, dua pengintai mereka. Ya kan? Sama saudara ketika pada waktu kepembuangan dulu saudara. Iya. Ketika pertama kali diketahui ketika kelaparan terjadi, kalau Yakub itu keras kepala, dia tidak akan pergi ikut ke Mesir. Kalau dia tidak tahu perjanjian Tuhan dengan Abraham di masa yang lampau ketika dia mempersembahkan korban itu kan, ingat nggak waktu itu? Kan tiba-tiba waktu dia mempersembahkan sambil ketika dia nunggu-nunggu kan, Tuhan datang membawa api itu kan. Kan dia mempersembahkan korban itu di situ. Sampai udah petang gitu. Kan sampai dia tertidur katanya. Lalu datang burung kan. Untuk mau makan burung pemakan bangkai itu kan. Kan baunya itu sangat menyengat gitu. Udah mulai menyengat kan, mulai berbau gitu. Lalu dia mengusir katanya kan. Nah, tiba-tiba kan Tuhan berfirman kepada Abraham. Nanti keturunanmu itu akan menjadi budak di Mesir kata. Selama 400 tahun. Kan gitu ceritanya kan. Dan terjadilah di mana Yakub itu harus meninggalkan. Tapi caranya bagaimana? Melalui Yusuf kan. Kalau enggak saudara, karena itu adalah tanah perjanjian gitu. Dia sudah mau mati di sana aja. Dia nggak akan pergi kemana-mana lagi. Makanya saudara, ketika dia ini ke sana gitu kan, dia mengingatkan bahwa lagi balik tulang-tulangnya gitu. Yusuf mengatakan begitu. Tapi ketika Yakub mati, dia kan dibawa kan ke tanah leluhurnya. Oke, lihat saudara ya. Dia akan membunuh semua anak sulung mereka, serta anak-anak sulung domba dan ternak. Jadi, dalam banyak kitab nubuat, dinubuatkan bahwa orang Mesir dihajar dengan berat sebagai hasil dari perjanjian Yahweh. Ini adalah tingkatan pertama dari makna perjanjian Yahweh, membunuh anak-anak sulung orang Mesir, serta semua anak sulung ternak Mesir. Dan dia menyelamatkan semua orang Israel, yang berarti semua yang berada di tanah Israel dilindungi oleh Yahweh. Dan semuanya akan diselamatkan. Dia ingin melakukan pekerjaan jangka panjang dalam diri mereka. Dan menetapkan perjanjian dengan mereka dengan menggunakan darah anak domba. Sejak saat itu dan seterusnya, Yahweh tidak akan membunuh orang Israel dan berkata bahwa mereka akan selamanya menjadi
umat pilihannya lamanya. Oke. Di antara kedua belas suku Israel lah, dia akan memulai pekerjaannya di sepanjang zaman hukum Taurat. Dia akan menyingkapkan semua hukumnya kepada orang Israel dan memilih di antara mereka para nabi dan hakim, dan mereka akan berada di pusat pekerjaannya. Yahweh membuat sebuah perjanjian dengan mereka. Kecuali zaman berubah, dia hanya akan bekerja di antara umat pilihan. Perjanjian Yahweh tidak bisa diubah karena dibuat dengan darah dan ditetapkan bersama umat pilihannya. Makanya ketika dulu Tuhan itu mengatakan kepada Musa, engkau adalah Allah dan Harun adalah nabimu. Itulah yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak? Firman Tuhan itu kan nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Karena itu Taurat. Gitu dia bilang kan. Jadi kenapa kamu salahkan saya? Ketika saya bilang ini saya anak Allah. Ada yang salah di situ? Dan orang yang berdiri di sini jauh lebih tinggi daripada Musa. Coba lihat itu. Kenapa mereka selalu menghujat Tuhan Yesus? Kenapa? Karena mereka itu, siapa kamu? Kamu kan anaknya Maria, kamu kenal siapa ibumu, siapa adik-adikmu, kami tahu loh. Gitu. Kenapa kamu ngotot, kamu bilang kamu ini anak Allah? Siapa kamu? Gitu. Jadi mereka tidak percaya kalau Allah itu bisa diam di dalam manusia. Mereka tidak pernah percaya konsep itu. Sekalipun semua kitab perjanjian atau nabi-nabi, kitab nabi-nabi bernubuat tentang dia. Gitu loh saudara. Sama dengan sekarang juga. Mereka tidak berusaha meneliti tentang kedatangan anak manusia. Seperti yang saya katakan kemarin. Saudara. Demikian kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia loh yang datang. Jadi sebetulnya orang-orang itu sebetulnya tidak merindukan kedatangan Tuhan gitu loh. Dari mulut aja mereka bilang, oh sampai nanti kita diangkat. Pada kenyataannya tidak lagi hidup seperti itu gitu loh saudara. Mereka terus melakukan usahanya, mereka terus berbisnis. Bahkan gereja mulai menyimpang. Tadinya saudara, oh kita pakai pendidikan untuk menjangkau. Setelah mereka terkenal, apakah begitu lagi? Tidak. Tadinya visinya kudus. Tapi ketika mulai masuk ke persaingan, visinya nggak kudus lagi. Harusnya nggak boleh lagi pakai nama itu gitu. Tadinya kan awalnya kan bagaimana sekolah itu untuk mendidik mereka takut akan Tuhan. Tapi kalau misalnya bayarannya lebih tinggi, gitu, berarti kan yang sekolah di situ kan nggak bisa semua lagi kan. Betul nggak? Berarti kan hanya orang-orang kaya. Hanya orang-orang yang punya uang kan. Sama dihukum di bangsa kita. Udah jelas-jelas undang-undang dasar. Mencerdaskan. Itu tugas negara. Tapi begitu untuk yang namanya mencerdaskan itu naik 500% misalnya. Berarti kan nggak bisa mencerdaskan lagi. Apalagi ketika dikatakan itu sudah kebutuhan tersier gitu. Berarti kan nggak jelas tujuannya. Sementara mereka oke pakai bansos.
diiming-imingi dengan itu. Mulutnya dibungkam dengan bansos. Lalu orang yang menerima bansos, wah, kalian harus taat ya, gini, gini, gini. Pendeta pun ditawarin, gitu kan. Di zaman mana kita pernah menerima kayak gini? Gitu. Jadi akhirnya apa, saudara? Dengan uang yang gak seberapa, suara mereka sudah dibeli oleh pemerintah. Iya. Terlebih penting dari itu, dia sudah jam berapa itu? Sudah jam 6. Ya. Terlebih penting dari itu, dia telah memilih ruang lingkup dan sasaran yang tepat untuk memulai pekerjaannya untuk seluruh zaman. Dan dengan demikian, orang memandang perjanjian itu sebagai hal yang sangat penting. Inilah tingkatan kedua dari makna perjanjian tersebut. Dengan pengecualian pada kitab Kejadian yang ada sebelum perjanjian dibuat, semua kitab lain dalam perjanjian lama mencatat pekerjaan Tuhan di antara orang Israel setelah perjanjian ditetapkan. Tentu saja, sesekali ada kisah tentang bangsa-bangsa non-Yahudi secara keseluruhan. Perjanjian lama mencatat pekerjaan Tuhan di Israel. Oleh karena perjanjian Yahweh dengan orang Israel, kitab-kitab yang ditulis selama zaman hukum Taurat disebut sebagai perjanjian lama. Semua kitab tersebut dinamai berdasarkan perjanjian Yahweh dengan orang Israel. Oke ya, jadi awalnya sebetulnya perjanjian itu untuk orang Israel, bukan untuk semua orang. Itulah sebetulnya perjanjian lama gitu, atau Taurat. Makanya itu untuk mereka gitu. Jadi ketika Tuhan datang dengan perjanjian baru, itu perjanjian yang baru. Zaman kasih karunia. Ketika itu mulai sampai kepada bangsa-bangsa. Ya kan? Kan makanya kan mereka keluar gitu. Mereka harus tersebar ke bangsa-bangsa. Tetapi tetap mengingat akar mereka. Makanya kitab orang Kristen itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Nah, setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu. Nah, di sini juga dia akan menggenapkan. Dia akan berkata, kalau perjanjian baru yang kita katakan itu, dia juga sama seperti perjanjian yang lama. Makanya dia bekerja dengan cara yang baru. Di sini dikatakan apa yang dinubuatkan sebelumnya, bahwa Tuhan mengajar kita sendiri. Bagaimana caranya? Di sinilah saudara kita belajar setiap hari. Ya kan? Saudara mendengarkan Tuhan mengajar kita. Dari siapa? Tentu dari manusia. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya tahu? Ketika kita itu lapar dan haus. Ketika kita menundukkan diri. Ketika saudara berani menerima saya. Ketika saya juga berani menerima diri saya sendiri. Kan dengan melihat semua firman yang diucapkan dia. Coba kamu lihat. Kan Tuhan kan mulai kan singkapkan perlahan. Kamu ingat enggak? Orang tuamu kayak gini, mengucapkan kayak gini. Kamu ingat enggak? Bapakmu dulu mengucapkan ini. Itu kan Tuhan tunjukkan semua kan? Secara perlahan. Oh, gitu ya Tuhan. Dan kamu sadar, kamu bisa gak menerima kalau akulah yang datang kepadamu sebetulnya. Mulai bisa gak kamu terima? Tapi ingat ya, kamu harus hidup memiliki pikiran Kristus. Kan jelas kamu bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana pikiran Kristus itu. Coba kamu lihat bagaimana Yesus hidup. Wah, mulai kelihatan. Apakah dia takut kepada pemerintah?
Apakah dia takut kepada siapapun? Apakah dia takut nggak punya apa-apa? Kamu mesti lihat dia ya. Gitu ya Tuhan. Iya. Seperti itulah kita, saudara. Ketika Tuhan pilih kita. Untuk kita boleh memahami Tuhan yang berinkarnasi. Kita melihat orang lain. Lalu kita melihat di dalam diri kita. Jadi artinya ketika kita menerima Tuhan. Kita menerima keberadaan Tuhan. Ya kan? Apakah Tuhan pernah takut menghadapi siapapun? Tidak pernah. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tuhan.